Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini teman-teman? Oke, baik sebelumnya saya mau ucapkan apresiasi dan juga terima kasih ya kepada semua teman-teman yang sudah bergabung bersama dengan Wolipop di acara Kulwap dengan topik kali ini restart diri saat pikiran butuh di-refresh. Oke, saya juga mau ucapkan terima kasih kepada tim Wolipop atas kepercayaannya kembali mengundang saya untuk menjadi pemateri pada kesempatan kali ini dan nanti bisa sharing-sharing dan diskusi bareng dengan teman-teman semuanya. Oke, baik. Teman-teman, sebelum kita masuk kepada materi, saya izin perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Dan teman-teman, nama saya Nani Tri Rahayu. Teman-teman bisa memanggil saya Nani ya. Saya dengan background pendidikan S1 Psikologi dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Barangkali ada teman-teman yang dari Jogja juga nih ya. Saya juga ada mengambil sertifikasi sebagai hipnoterapis dari IBH ya. Dan saya aktif sebagai konten kreator, mentor psikologi juga dan juga salah satu founder platform Psikologi Rasa ya, sejak tahun 2021. Platform kesehatan mental yang bernama Psikologi Rasa. Itu perkenalan singkat dari saya teman-teman dan saya excited sekali untuk berdiskusi nih bareng sama teman-teman di acara Wolipop kali ini. Dan juga ini ya teman-teman, topik yang kita akan bahas di kesempatan kali ini saya rasa ini sangat relevan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Topik kita restart diri saat pikiran butuh di-refresh. Karena seringkali disadari atau enggak dalam kehidupan sehari-hari kita pastinya sering mengalami yang namanya stresor ya. Ada hal-hal yang terkadang membuat kita tidak nyaman, beban tumpukan kerjaan mungkin atau tugas kuliah yang sangat menumpuk, kehidupan sehari-hari yang tidak selalu berada di zona nyaman. Itu seringkali membuat kita rasanya capek banget. Kita bahkan sampai ngalamin yang namanya kayak buntu. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa kayak di titik buntu gitu, susah untuk ngambil keputusan ataupun pikiran tuh rasanya kayak lagi nggak bisa untuk berpikir, berat banget rasanya gitu. Pernah nggak sih ngalamin di kondisi itu? Rasanya kayak kehilangan semangat, ide-ide itu kalau lagi butuh ide terasa lebih nggak ada gitu, susah untuk memunculkan ide. Pikiran rasanya berat banget dan mungkin kehilangan energi untuk memulai sesuatu hal. Nah, ini saya rasa, relate sekali ya dalam kehidupan kita sehari-hari, makanya ini penting sekali untuk kita bahas. Nah, kalau misalnya teman-teman nih ada yang ngalamin kondisi seperti ini, saya pribadi pun mengalami hal itu ya, karena kita nggak selalu berada dalam kondisi baik-baik saja, ada masa-masanya kita dalam kondisi yang tidak nyaman. Kalaupun teman-teman ada yang mengalami hal itu, ini wajar banget ya teman-teman, ini wajar sekali. Bukan berarti kita aneh ataupun kita lemah ketika lagi ngalamin kondisi capek. Capek nggak hanya tubuh aja ternyata, bahkan pikiran dan hati kita juga bisa ngalamin capek. Karena kita manusia, wajar banget kita ngalamin ada fase-fase nggak nyamannya dalam hidup. Nah, makanya penting sekali nih teman-teman kita untuk tahu kenapa sih hal ini bisa terjadi, kemudian bagaimana caranya untuk nge-restart diri dengan hal-hal yang simple, dengan hal-hal yang sederhana. Kita akan belajar bersama ya. Nah, jadi itu, kalau kita ngalamin kondisi-kondisi tidak nyaman seperti yang saya sebutkan tadi, itu wajar banget, itu manusiawi banget ya teman-teman. Kondisi mental block, kita akan membahas tentang ini lebih lanjut ya. Saat pikiran tiba-tiba bisa kayak buntu, ada masalah yang biasanya mungkin kita lebih mudah untuk menyelesaikannya, belakangan jadi bawaannya susah gitu, rumit gitu, rasa-rasanya kayak nggak bisa banget. Nah, mungkin teman-teman sedang alami mental block. Tapi bukan berarti kalau kita sudah berada di kondisi itu kemudian sulit untuk dibenerin atau ini sebuah gangguan mental, bukan seperti itu ya. Kita tetap bisa untuk memulihkan diri bahkan dengan hal-hal yang simpel dan sederhana. Makanya insya Allah semoga materi ini bisa memberikan insight yang positif, yang berguna, bermanfaat untuk teman-teman nanti bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk dulu di pengertian mental block itu sendiri ya, teman-teman. Berdasarkan sumber literasi yang saya baca ya, berdasarkan sumber literatur yang saya baca,
saya mendapati sebuah pemahaman tentang kondisi mental block itu sendiri adalah kondisi pikiran yang tiba-tiba bahkan ngerasa kayak nggak mampu. Ada sesuatu hal yang sebetulnya itu mudah, tapi pada orang yang sedang ngalamin kondisi ini, itu rasanya bisa sangat sulit. Bahkan rasanya ada sebuah ketegangan emosional tertentu yang seringkali membuat kita ngerasa takut, membuat kita merasa ragu untuk melangkah, ya. Dengan bahasa lain, adanya ketidakmampuan untuk berpikir, merasa ragu atau sulit untuk melangkah secara tiba-tiba. Nah, ini adalah kondisi mental block yang kita akan bahas lebih lanjut, ya. Kalau teman-teman berada pada fase ini, berada pada kondisi ini, itu bukan berarti aneh ataupun lemah. Itu artinya tubuh kita lagi butuh nih untuk disapa, tubuh kita lagi butuh nih untuk diperhatiin lebih gitu. Jadi itu ya. Kemudian teman-teman, apa ya ciri dari mental block itu sendiri itu apa sebetulnya? Apa yang kita bisa lihat? Perilaku seperti apa atau kondisi seperti apa yang bisa kita amati? Pertama, ketika pikiran menjadi lebih berat dan susah untuk fokus. Ya, apakah belakangan teman-teman ngerasa ini? Produktivitas juga menurun, capek terus-menerus walaupun nggak banyak aktivitas. Contohnya nih, bangun tidur bawaannya pegel-pegel, bangun tidur rasanya nggak fresh, bahkan sampai mimpi buruk misal gitu, itu kan bikin capek banget ya. Nah, itu bagian dari salah satu kondisi di mana tubuh kita lagi butuh diperhatiin lebih. Merasa kosong secara emosional, jadi bawaannya tuh flat, hampa gitu. Kehilangan ide dan juga kreativitas, ya. Bahkan ketika kita membutuhkan ruang untuk, berkreasi, memunculkan ide-ide baru, itu rasanya susah banget, ya. Bahkan sampai kehilangan minat dan motivasi. Sesuatu hal nih yang biasanya mungkin hobi olahraga, hobi membaca buku, atau ada hal-hal positif lainnya yang biasanya itu menarik sekali untuk dilakukan. Pada orang dengan kondisi yang mungkin lagi ngalamin jenuh, lagi ada mental block, itu bahkan rasanya sangat-sangat nggak menarik, nggak ada hal yang menarik untuk dikerjakan. Nah, itu sangat mungkin sekali. Kalau misalnya teman-teman ngalamin ya beberapa tanda atau ciri yang dilihat belakangan ini, artinya kita perlu aware dengan diri sendiri. Artinya kita butuh untuk memberikan perhatian lebih nih kepada diri sendiri. Jadi itu beberapa ciri ya teman-teman, ciri dari mental block itu sendiri. Nah, oke, kita lanjut lagi nih. Kita masuk kepada faktor penyebabnya. Apa yang menyebabkan seseorang bisa mengalami kondisi mental block itu tadi? Yang pertama, ada karena pola asuh orang tua. Tidak dipungkiri teman-teman bahwa perilaku kita pada saat dewasa itu adalah bentukan dari serentetan peristiwa-peristiwa yang kita alami, bagaimana kita diperlakukan di lingkungan paling dekat dari dulu kecil. Salah satunya adalah pola asuh. Pola asuh orang tua dulu ketika mengasuh kita seperti apa, itu juga mempengaruhi bagaimana pola pikir kita saat dewasa. Walaupun nih ya, kalau misalnya kita ngalamin mental block atau bahkan sering mengalami kondisi-kondisi tidak nyaman pada saat dewasa ini, bukan berarti kemudian setelah kita sadar, wah ini karena pola asuh dulu orang tuaku yang begini. Kemudian kita menyalahkan mereka, kemudian kita stuck di situ. Itu tidak seperti itu. Karena permasalahan itu bisa membentuk seseorang menjadi dua tipe. Yang pertama, masalah hadir untuk membuat kita terbelenggu pada mode atau zona menderita, atau masalah itu hadir untuk memberikan kita jeda, kemudian membuat kita jadi lebih bijak. Nah, itu sebuah pilihan yang kita bisa ambil. Kita mau memilih untuk misalnya menyalahkan sumber atau menyalahkan kondisi yang nggak bisa diubah, atau setelah kita tahu, oke, ini titik permasalahannya, kemudian kita mencari opsi solusinya gimana nih. Nah, bedanya di situ nih teman-teman. Pola asuh orang tua, misalnya orang tua dengan pola asuh yang otoriter begitu ya, seringkali itu membentuk seseorang dewasanya jadi perfeksionis. Nah, misalnya ini ya, kaitannya dengan nomor 3. Seseorang yang dituntut untuk selalu benar, untuk selalu berprestasi, untuk selalu nomor 1 misalnya gitu, ketika dia ada kesalahan dikit selalu dikritik,
maka dia ke diri sendiri juga biasanya akan seperti itu, akan mudah mengkritik diri dan jadinya perfeksionis. Orang dengan perfeksionis selalu pengen tampil maksimal yang betul-betul sempurna, kalau ada kesalahan dikit tuh bawaannya salah banget. Nah, itu yang membuat kadang-kadang otak itu jadi capek, pikiran dan hati jadi capek banget. Nah, gitu ya. Jadi setelah tahu nih, oke, misalnya ada hubungannya dengan masa lalu memang. Bukan berarti kita akan berhenti di situ kemudian menyalahkan situasi, tapi kita bisa. Privilege-nya kita bisa mencari opsi solusi atas masalah yang kita hadapi. Gitu. Kemudian, yang kedua adalah tekanan hidup dan pengaruh lingkungan. Bagaimana pergaulan kita? Kalau kita sering menyerap energi orang-orang yang pikirannya negatif, misalnya hidup itu susah, cari uang tuh susah, kerjaan itu ini sulit banget sih, atau mereka kita bertemu di lingkungan yang fokusnya itu mereka memikirkan kesulitannya tanpa mencari opsi solusi. Maka secara tanpa disadari kadang kita juga akan membentuk pola pikir itu dan menjadikan itu sebagai sesuatu yang fakta dari yang tadinya bukan fakta gitu. Karena energi itu menular teman-teman. Dengan siapa kita bergaul, orang-orang seperti apa yang kita temui, mereka orang yang positive vibes atau misalnya stuck, itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Tekanan hidup tidak dipungkiri ya, kalau kita lagi banyak stresor, banyak masalah, tentu itu akan membuat kita lelah dan ini juga seringkali menjadi faktor penyebab. Nah, lalu lebih lanjut lagi ada burnout, perfeksionis tadi ya. Kemudian ada burnout karena ketidakseimbangan hidup. Misalnya beban kerja yang banyak sekali, belum lagi ada beban ganda yang kita harus kerjakan ketika di rumah. Itu seringkali membuat kita jadi capek banget ya. Lalu sampai kurang istirahat dan masih banyak faktor lainnya. Itu adalah beberapa faktor penyebab yang kita perlu kenali nih teman-teman. Karena untuk menuju pulih itu adalah yang pertama kita perlu menyadari dulu. Apa yang kita rasakan, kita sadari, kemudian kita fokus mencari opsi solusinya. Tentunya memberikan jeda dulu. Jadi itu adalah faktor penyebabnya. Lalu teman-teman selanjutnya adalah dampak negatif. Setelah kita tahu nih ada faktor penyebabnya apa, kemudian dampak negatif apa sih yang bisa kita alami kalau kondisi mental block ini tidak kita atasi. Yang pertama ada dampak psikologis ya, bisa kehilangan motivasi itu tadi. Hal-hal yang tadinya menyenangkan, rasanya sekarang bawaannya kayak, nggak ada yang minat sama sekali, pokoknya bawaannya rebahan aja berhari-hari gitu. Kita jadi lebih sinis terhadap pekerjaan ya. Ada kesulitan dikit bawaannya kayak sampai marah meledak-ledak. Itu sangat mungkin sekali dialami oleh orang yang memang sedang dalam mode mental block. Bahkan sampai ada perasaan nggak berharga karena bawaannya susah, nggak bisa ngerjain hal-hal yang menurut orang lain mudah, tapi pada orang dengan kondisi capek itu rasanya sulit banget. Nah, itu akan membuat diri kita itu kadang rasanya, "Ah, aku kok nggak berharga ya? Aku kayak gini aja kok nggak berhasil," gitu. Nah, selanjutnya bisa kehilangan minat dan juga makna hidup ya teman-teman. Ada mode depresi, mungkin sampai ke arah sana potensinya. Ya, ada anxiety juga, sebuah perasaan cemas karena nggak bisa produktif. Orang dengan mental block mungkin dia akan mengalami kesulitan untuk melakukan hal secara produktif dibandingkan hari-hari sebelumnya. Mau produktif rasanya susah banget. Tapi kalau nggak produktif, itu juga bawaannya cemas gitu. Jadi antara produktif mau produktif rasanya susah karena hilang motivasi, kalau nggak produktif bawaannya cemas karena merasa nggak berharga. Jadi akhirnya kayak bentrok gitu di dalam diri. Lalu lebih lanjut lagi ada dampak secara fisik nih. Dampak secara fisiknya bisa menyebabkan stres kronis yang menyebabkan peningkatan kortisol dan itu efeknya bisa menurunkan daya tahan tubuh, teman-teman. Mungkin bisa sampai gangguan tidur ya, insomnia, dan memicu penyakit psikosomatik. Hal-hal yang misalnya kayak bawaannya mudah sesak nafas, padahal ketika dicek di medis tidak ada masalah apa-apa. Rasanya mudah asam lambung, tapi ketika ke medis aman aja tuh. Bahkan dokter menyarankan untuk stresnya dikelola. Seringkali seperti itu ya, atau mungkin teman-teman ada yang pernah ngalamin di kondisi itu. Kalau misalnya iya itu manusiawi sekali. Semua orang berpotensi ngalamin itu. Tapi menariknya kita bisa untuk mengelola.
diapakan sih kondisi ini? Apakah kita hanya perlu biarkan waktu yang menyembuhkan begitu, atau kita perlu melakukan suatu hal? Nah, ini yang perlu kita lakukan. Makanya penting sekali teman-teman untuk setelah kita tahu juga nih ya dampak-dampaknya gitu, dampak-dampaknya, faktor penyebabnya apa, maka penting sekali kita untuk nge-restart diri. Kita butuh refresh nih teman-teman. Nggak hanya tubuh aja yang capek, pikiran dan hati juga bisa capek ya. Kalau capeknya tubuh, fisik, mudah sekali untuk kita tidur misalnya 8 jam cukup udah fresh. Tapi kalau kondisi psikologis yang lagi capek, pikiran dan hati yang lagi capek banget, kadang nggak hanya tidur aja yang dibutuhkan. Bahkan udah tidur aja rasanya masih capek bangun tidur. Bisa hal-hal lain yang kita perlu lakukan harus lebih lagi gitu. Oke, kenapa kita membutuhkan restart diri nih teman-teman? Berdasarkan perspektif psikologi positif, ya, saya singkat aja. Kesehatan mental itu bukan sekedar ketiadaan stres. Bukan berarti orang yang nggak punya stresor dalam kehidupan sehari-hari itu nggak ada atau bisa dibilang sehat mental. Tapi lebih lanjut lagi, kesejahteraan atau well-being ya. Well-being itu penting sekali kesejahteraan psikologis manusia, meliputi merasakan sebuah makna, kemudian keterlibatan terhadap sesuatu, adanya relasi yang sehat, dan juga pencapaian hidup. Nah, restart diri ini teman-teman menjadi sebuah langkah awal yang secara sadar bisa kita gunakan untuk menyeimbangkan kembali keempat elemen tersebut. Jadi kita bisa dibilang sehat mental itu bukan hanya ketika tidak punya masalah, tapi kalau kita misalnya ada elemen-elemen lain yang kita penuhi nih ya, kesejahteraan psikologis. Kita lagi nggak ada masalah nih, tapi bawaannya hati terasa hampa. Nah, itu juga berarti ada kesejahteraan psikologis yang belum dicapai, gitu. Lalu, selanjutnya, langkah praktis apa sih yang bisa kita lakukan ya untuk nge-restart diri? Untuk membuat diri kita yang capek ini, yang lagi mental block ini bisa kembali refresh lagi dan bisa kembali segar kembali, semangat lagi melakukan banyak hal ya. Ini yang penting sekali dan pasti ini yang menjadi pertanyaan di benak teman-teman ya setelah tahu nih semuanya di baliknya itu, apa yang bisa kita lakukan? Kan itu ya, apa yang bisa kita lakukan untuk menangani? Maka ada beberapa cara praktis yang saya sudah rangkumkan untuk teman-teman semua, supaya kita bisa nge-restart diri nih ya. Yang pertama, ketika lagi ngalamin mental block, ketika lagi ngalamin ciri-ciri tadi yang saya sudah sampaikan. Pertama teman-teman bisa take a break dulu. Oke, take a break, sadari dan terima kondisinya. Terkadang tidak dipungkiri seseorang ketika sedang dalam kondisi yang tidak nyaman, pasti bawaannya pengen segera move on, pengen segera pindah dari kondisi nggak nyaman itu, instan pengennya aku membuang rasa nggak nyaman ini. Tapi ternyata nyatanya nggak bisa teman-teman. Kita membutuhkan jeda waktu untuk mencerna apa yang sedang dirasakan, baru emosi tidak nyaman itu bisa hilang gitu. Jadi yang pertama adalah take a break dulu. Latihan sederhananya adalah, oke, misalnya lagi rasa kenceng banget nih otak kita gitu ya, lagi overthinking, lagi banyak hal yang dirasa nggak nyaman. Pertama berhenti dulu, berhenti sejenak ya. Kita bisa lakukan pertolongan pertama dengan tarik buang nafas, ambil nafas gitu ya, ambil nafas perlahan, secara dalam, hembuskan perlahan-lahan sampai dengan 3 kali minimal. Kemudian rasakan perubahan sensasi tubuh, apakah skala emosi tidak nyaman itu masih cukup tinggi atau sudah lebih tenang. Nah, kalau sudah lebih tenang ini, kita bisa ajak ngobrol diri sendiri. Jadi kita bisa menjadi sahabat untuk diri kita gitu ya, teman-teman. Tanyakan, apa yang sebetulnya aku sedang rasakan? Kita jawab sendiri. Oke, saat ini lagi bingung memilih antara karir dulu atau pekerjaan karir atau pekerjaan, karir dulu atau kuliah nih, misalnya ya. Itu kita jawab dulu jujur. Kemudian apa yang paling aku butuhkan saat ini? Oh sebetulnya aku butuh nangis, tapi dari kemarin aku nahan-nahan karena aku nggak pengen kelihatan lemah misalnya gitu. Nah itu kita jujur dulu, mengakui dulu apa yang sedang kita rasa. Lalu setelah itu kita afirmasi diri, kita berikan belas kasih kepada diri sendiri seperti halnya kita sedang mendengarkan sahabat yang lagi nggak tenang gitu. Oke, wahai diriku saat ini aku lagi capek banget dan itu manusiawi kok.
Nangis dulu nggak apa-apa. Sehari ini mau rebahan nggak apa-apa, mau nangis dulu nggak apa-apa, atau mau jajan enak juga nggak apa-apa. Jadi kita berbelas kasih kepada diri sendiri. Jawaban yang jujur itu, teman-teman, adalah awal dari proses pemulihan diri. Karena emosi tidak nyaman, semakin kita tekan kehadirannya, semakin misalnya, ah enggak ah, aku harus segera nggak kelihatan galau, aku harus segera happy-happy gitu. Nah, itu kita tidak memproses emosi tidak nyaman yang ada di dalam yang akhirnya merasa jadi semakin nggak nyaman lagi. Polanya nanti akan berulang gitu. Nah, itu adalah langkah pertama. Yang kedua, teman-teman bisa melepaskan sejenak diri sendiri, tidak hanya tubuh tapi pikiran dan hati dari mode produktif ya, dari mode produktif. Sebuah konsep ini dijelaskan ya, teori environment, environment teori oleh Kalpan dan Kalpan tahun 1989, mohon maaf, menjelaskan bahwa alam, seni, dan aktivitas yang tanpa perlu ditarget, seperti misalkan menggambar ya, menggambar, jalan pagi, mendengarkan musik, itu bisa memulihkan fokus otak. Nah, itu nih teman-teman. Atau bisa kita sebut mindfulness, grounding. Itu bisa memulihkan otak menjadi fokus kembali. Nah, itu penting sekali nih teman-teman. Kita bisa lakukan hal-hal yang sederhana ya. Pagi hari misalnya kita coba rasanya males banget, oke, bangun subuh, habis itu cuci muka, jalan kaki coba, mumpung masih sepi, rasakan kita sepenuhnya menikmati kondisi yang sedang kita kerjakan. Misalnya jalan kaki, oke kita mindfulness, lagi jalan kaki, abaikan tugas-tugas yang belum dikerjain misalnya, atau kita menggambar, menggambar nggak harus profesional pelukis ya, menggambar bebas tanpa kita beri target, apapun gitu, misal oret-oretan atau warna-warni apa bebas, itu juga akan melepaskan hormon stres dan juga membuat fokus otak kita kembali. Itu teman-teman. Bukan fokus kepada mencari opsi solusi, tapi kadang-kadang ketika ada masalah, pikiran kita itu terus-menerus untuk seperti memutar ulang sesuatu yang sifatnya masalah gitu ya. Ini gimana, nanti kalau begini, nanti kalau begitu. Nah, kita bisa memberikan jeda itu dengan kasih nih aktivitas positif yang menyenangkan. Misalnya itu tadi, jalan, menulis, atau mendengarkan musik, kita menikmati alunannya gitu ya. Itu akan membantu kita, fokus kita akan kembali. Fokus kita akan kembali. Oke, lagi gambar ya fokusnya gambar. Nah, itu akan membantu otak kita kembali pada mode santai. Nah, selain daripada 3 contoh ini, teman-teman bisa melakukan hal yang lain ya, bahkan mencuci pun itu bisa menjadi sebuah terapi untuk mengembalikan fokus otak kita dan banyak lagi. Lalu yang ketiga, setelah kita melakukan itu ya, melepaskan diri dari mode produktif, kita bisa refleksi diri dan mengevaluasi diri. Ya, salah satu pendekatan self regulation menyebutkan bahwa evaluasi kondisi saat ini itu bisa dilakukan ya dengan cara misalkan nih journaling salah satunya. Kita bisa melihat lebih jauh ke dalam apa yang sedang tidak berjalan baik. Misalnya apa nih? Misalnya tuntutan kerja. Belakangan ini aku seolah-olah dikejar semua kerjaan, seolah-olah semua harus selesai dalam satu waktu. Apakah ini baik kalau aku teruskan? Atau misalnya ini cukup membuat stres sebetulnya. Nah, kita bisa jeda, kita bisa refleksi dan evaluasi melalui menulis. Itu supaya otak kita melihat permasalahan dengan lebih jelas gitu ya, teman-teman. Nah, contoh dari refleksi, selama ini aku sibuk membuktikan diri, tapi apakah itu benar-benar hal yang membuatku bahagia? Misalnya, selalu mengejar sesuatu hal yang orang lain punya. Capek banget ya, rasanya mudah membandingkan diri, kalau aku belum di posisi itu berarti aku gagal. Misalnya ada kondisi-kondisi itu. Nah, itu teman-teman bisa mulai untuk evaluasi, kemudian refleksi. Oke, ternyata aku nggak harus semengejar itu kok, misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman bisa tulis kembali nih skala prioritas. Hal apa yang aku bisa kerjakan dan deadline-nya
2 jam lagi, mana yang boleh deadline-nya besok, mana yang boleh bulan depan, tahun depan. Kita bisa menulis, dengan menulis skala prioritas akan membantu otak kita lebih terstruktur lagi. Nah gitu teman-teman. Itu cara yang paling simpel sekali bisa dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah kita bisa lakukan micro reset nih ya. Nah, melakukan perubahan kecil tapi konsisten. Ini membantu mental block kita nih, membantu membongkar mental block kita. Seringkali kita terjebak pada rasa malas karena takut misalnya. Aku mau upgrade skill tapi aku mau ngeluarin uang, males, nanti bayar, nanti aku kehabisan uang, misalnya seperti itu. Nah, rasa takut ini bisa kita reset dengan cara, oke, yang penting bayar aja dulu, upgrade skill, kan uangku sudah ditukar dengan energi baru nih. Aku skillku bertambah, uangku nggak hilang kok, hanya bertambah dan menjadi sebuah energi, misalnya gitu. Nah, atau misalnya lakukan hal yang paling sederhana sekali. Misalnya nih ya, lakukan mini habit menulis 5 menit menulis apa yang sedang dipikirkan, dirasakan, diakui tanpa perlu dihakimi ataupun dijudge. Kita juga misalnya bisa bersih-bersih meja, bersih-bersih kamar. Hal-hal kecil yang kita sering sepelekan, kalau kita coba lakukan, yang itu sifatnya positif, itu akan membuat tubuh kita eh, kembali terkoneksi dengan diri. Atau stretching, ya, stretching, kemudian misalnya jogging, kalau jogging terlalu berat jalan kaki deh, keliling kompleks misalnya gitu. Walaupun ada rasa-rasa malesnya nggak apa-apa, paksain aja dulu. Nah itu akan membuat kita lebih refresh lagi. Rayakan kemajuan sekecil apapun yang teman-teman berhasil capai. Oke, terus juga misalnya ada suatu kesalahan yang kita lakukan, tidak perlu langsung dijudge, kita boleh berbelas kasih ke diri sendiri, gitu. Oke, tadi ada yang keliru ya, oh tadi tidak maksimal ya, nggak apa-apa, makasih ya wahai diriku, kamu sudah berani nyoba, besok dicoba lagi, gitu. Nah, dengan melakukan hal-hal seperti ini, walaupun sifatnya sederhana, itu akan memberikan hormon dopamin alami yang bisa memulihkan semangat nih pelan-pelan teman-teman. Walaupun itu tadi ya, itu tidak bisa instan membuang emosi-emosi yang tidak nyaman, tapi dia butuh waktu untuk diproses. Nah, jadi nggak perlu menunggu libur panjang teman-teman untuk memulai segar kembali. Nggak harus ke Bali dulu misalnya atau ke Lombok dulu, tapi kita punya waktu 5 menit, oke aku coba stretching. Oke, aku punya waktu 10 menit sebelum kerja lagi, aku bisa nih coret-coret kertas dan lain sebagainya. Itu akan membantu sekali kita menjadi lebih fresh. Nah, jadi itu teman-teman. Selanjutnya ada yang namanya memperkuat koneksi sosial. Nah, sebuah riset menunjukkan bahwa dengan membangun hubungan sosial itu akan memperluas cara berpikir dan mempercepat pemulihan kondisi psikologis yang tidak nyaman, teman-teman. Jadi memang butuh sekali yang namanya teman sharing yang tanpa menghakimi, yang tidak ngejudge ya. Kalau teman-teman ada, jaga baik-baik gitu. Kalau misalnya belum ada, seringkali kita bisa mengalihkan dengan menulis. Karena dengan journaling itu kita melepaskan beban emosi yang ruwet banget di kepala. Itu juga akan melepaskan mental block gitu. Nah, sharing dengan teman yang bisa dipercaya, kemudian join di komunitas positif seperti teman-teman yang join di komunitas atau acaranya Wallipop itu insya Allah memberikan insight yang positif. Membuat kita nggak ngerasa sendiri, kita ngerasa punya teman gitu ya. Lalu juga bisa mendaftar konseling atau konsultasi ke profesional jika dirasa sudah nggak bisa dikontrol lagi. Jadi itu teman-teman hal-hal sederhana yang bisa dilakukan ketika kita berada pada mode jenuh sekali, pada mode mental block ya. Jadi kita harus sering-sering ngeriset atau ngerestart diri sendiri supaya bisa kembali lebih semangat. Nah ini ada sebuah insight yang saya pengen share ke teman-teman, saya izin bacakan ya. Bahwa setiap dari kita itu pasti pernah ngalamin yang namanya capek, kehilangan arah, bahkan mungkin ngerasa di titik jenuh sekalipun. Tapi ingat teman-teman, bahwa sebuah komputer yang paling canggih aja dia butuh di restart, dia butuh di shutdown dulu untuk bisa bekerja kembali dengan lebih baik. Komputer saya pun begitu, kadang bisa tiba-tiba hang atau mati sendiri kalau dia sampai berjam-jam bahkan mungkin seharian nggak dimatiin gitu ya. Begitu juga pikiran dan hati kita, bahkan tubuh kita teman-teman. Terkadang dengan berhenti sejenak, itu bukan berarti kita menyerah atau bukan berarti kita lemah. Tapi itu tanda
bahwa kita sedang menyiapkan diri untuk bisa lari lebih jauh lagi, untuk bisa siap menghadapi hari demi hari kembali, ya. Bahkan setelah hujan deras aja tanah bisa jadi lebih subur, tanaman bisa jadi lebih subur ya kan. Begitu juga setelah kita menghadapi mental block atau misalnya ngadepin stresor yang besar dalam kehidupan sehari-hari, itu akan melahirkan versi diri baru kita yang jauh lebih kuat, lebih tenang, jernih dalam berpikir, dan insya Allah satu persatu hal yang kita hadapi insya Allah akan jadi lebih mudah. Karena tadi masalah itu bisa membentuk kita menjadi dua tipe manusia. Kita akan berkutat atau kita akan terjebak pada rasa menderita atas masalah yang kita hadapi atau kita akan menjadi manusia yang menjadi manusia yang lebih bijak gitu teman-teman. Itu adalah sebuah pilihan yang kita bisa memilihnya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah berkenan mendengarkan materi ini sampai dengan selesai. Semoga ada insight-nya dari apa yang saya sampaikan, teman-teman. Dan mohon maaf jika ada penyampaian kata yang kurang berkenan ataupun ada kurang-kurangnya. Pokoknya dalam menyampaikan materi saya mohon maaf. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan, teman-teman kita akan diskusi bersama dan saya akan bantu jawab. Oke, teman-teman, sekian materi yang bisa saya sampaikan ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan terima kasih sekali lagi teman-teman sudah mendengarkan materinya dengan baik. Teman-teman semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.